Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan podcast semuanya. Kembali lagi di Sert Podcast, podcast keilmuan dan digitalisasi dakwah. Di mana tempatnya ya di sini, di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, pusat kajian keilmuan yang unggul berbasis keislaman dan teknologi. Pada hari ini kita akan membahas tema terkait salah satu menjadi mata kuliah juga di WIKA, namanya Islamic Worldview gitu. Dan narasumber hari ini saya bersama Ustadz Budi Handriato. Selamat siang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Budi ini dia adalah seorang dosen di Doktor Pendidikan Agama Islam dan juga sebagai sekretaris prodi ya Ustadz. Betul. Mungkin sedikit latar belakangnya Ustadz Budi itu alumni IPB satunya. Betul. Dan S2-nya dan S3 alumni WIKA sendiri. Oke, Ustadz, kita bakal ngobrol bincang santai ini. Kita bakal bahas terkait Islamic Worldview, Ustadz. Betul. Sepengetahuan saya itu yang berbicara terkait worldview itu pertama Immanuel Kant, Ustadz, filsuf. Nah, ini tapi Islamic dan worldview. Dasar dulu ya, Ustadz. Sebenarnya apa sih Islamic Worldview itu, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, juga Mas Rizky. Jadi ini Islamic World, ini saya luruskan dikit ya, ini mohon maaf ya. Di WIKA ini kan jadi mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Cuma sering salah menyebutkan ya, Islamic Worldview kan WRLD ya. Di situ ada R, ada D, ada L ya. Mana yang dominan penyebutannya? Nah, yang benar itu yang dominan yang L. Jadi Islamic Worldview. Kalau Islamic Worldview, nah ini kebanyakan teman-teman Islamic Worldview, D-nya yang kelihatan. Kalau buat itu kata-kata. Ya. Kalau worldview apa namanya? View itu kan pandangan. World itu dunia gitu. Pandangan terhadap dunia. Kalau dalam Islam ru'yatul Islam lil wujud ya, pandangan Islam terhadap keberadaan yaitu alam semesta. Ini sedikit saja ya. Jadi Islamic Worldview ini memang istilah yang baru. Dalam arti zaman Rasulullah belum ada, sahabat belum ada, dan memang timbul sejak abad 19 ya, Immanuel Kant dan juga kemudian ada tokoh-tokoh barat ya, tapi kemudian direspon oleh ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama Islam ya, seperti yang paling terkenal adalah Syed Muhammad Naqib Alatas yang di Malaysia itu. Kemudian ada misalnya dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin ya, Syekh Qutb ya, juga memberikan pandangannya tentang bagaimana istilah Islamic Worldview di dalam ajaran Islam itu padanannya apa ya. Misalnya ada Dr. Sami Atif Az-Zain, dia mempadankan Islamic Worldview itu dengan Nizamul Islam atau Mabda' lil Islam ya. Kemudian ada juga Abul A'la Al-Maudidi. Jadi mereka merespon istilah yang baru timbul itu dan dipadankan di dalam Islam itu padanannya seperti apa. Masing-masing mempunyai istilah. Oh ya, gitu. Jadi bagaimana Islam respon terkait realitas yang ada? Realitas yang ada ya. Tapi ini Ustaz, kalau sekarang nih berarti banyak yang juga bilang kayak gini. Kalau misalkan terkait realitas, ya Islam sebagai ritual aja lah. Gitu, makan kayak gitu. Makan ya Islam ya udah sebatas ritual, tapi kalau kehidupan kayak politik, ekonomi beda lagi gitu. Itu gimana Ustaz? Nah, ini salah satu masalah dalam worldview, cara pandang ya. Justru ini yang dianut kalau seperti ini adalah Western worldview ya, cara pandang barat yang mereka memisahkan antara agama dengan kehidupan. Fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan atau dari apa namanya, masalah-masalah politik, masalah-masalah sosial, ekonomi begitu. Nah, sementara Islam kan tidak ya. Islam itu menyangkut keseluruhan ya, rahmatan lil alamin. Jadi bukan soal ibadah saja. Jadi ini penting ini Mas Rizky ya. Ini kalau kita itu keliru dalam memandang sesuatu, maka tindakan kita, pikiran kita keliru juga. Nah, makanya itu pentingnya worldview itu di situ, Mas. Di situ. Jadi bisa membedakan, benar kan? Bisa membedakan. Jangan nanti ya memang ritualnya secara kegiatan ibadahnya Islam, tapi nanti cara pandangnya sebarat. Nah, itu kan malah terkesan liberal atau bebas gitu. Betul. Gitu. Jadi misalnya gini ya, ini contoh konkret aja nih. Sebetulnya ini perkataan
guru kami namanya Profesor Hamid Fahmi Syarkasi, ya beliau itu Gontor, putra ke-9 dari Imam Syarkasi, sekarang jadi rektor Universitas Islam Darussalam Unida Gontor. Nah, beliau ini pernah ke umroh terus tur ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Nah, waktu itu kondisinya juga tidak berbeda dengan sekarang ya. Itu yang namanya suasana itu apa istilahnya ya? Suasana yang mencengkam lah ya. Jadi ketika berkunjung ke sana itu kayak tembakan-tembakan senapan itu masih ada gitu. Dan kondisi memang seperti itu di sana itu. Sama guide-nya itu ditunjukin ini ada darah ini di sini, kemarin beberapa hari yang lalu ada pemuda Palestina ditembak nih di sini. Terus di mana lagi ada dikasih tahu orang Palestina itu hidup dalam suasana mencekam. Jadi kalau ada tentara Zionis masuk ke kelas, tiba-tiba dia nembak kepala anak murid itu satu hal yang biasa gitu. Terus komentarnya begini ke jamaah umroh itu, si guide ini, kalian bersyukurlah di Indonesia itu negerinya aman dan damai, gitu ya. Jadi bukan seperti di sini. Di sini setiap hari aku sendiri mencekam seperti ini gitu. Nah, Pak Hamid itu menimpali sebetulnya kondisi di tanah air juga tidak baik-baik saja gitu ya. Tidak kalah mencekamnya. Jadi gini Mas Ki, kalau misalnya ada pemuda Palestina ditembak kepalanya terus dia mati, kira-kira mati syahid nggak? Syahid. Mati syahid. Insya Allah masuk surga ya, langsung. Tapi di Indonesia lebih parahnya gimana? Yang ditembak itu, di Indonesia juga ada peperangan, tapi bukan perang dar-der-dor. Yang terjadi adalah perang pemikiran. Nah, ini masalahnya adalah perang worldview. Jadi perang pemikiran itu yang ditembak ya adalah isi kepalanya, yang ada di dalam kepala. Dan nembaknya bukan pakai pistol, tapi pakai alat-alat propaganda. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, kalau ada seseorang ya, dia belajar sama orang liberal, sama orientalis, kemudian otaknya tercuci, dia mengatakan semua agama sama misalnya. Nabi Muhammad itu manusia biasa, bukan wahyu, bukan nabi penerima wahyu, sehingga ya sama-sama kita ya, apa istilahnya, ini dadaku mana dadamu, ya anta rojul ana rojul, kamu laki-laki saya juga laki-laki gitu kan. Wahyu Al-Qur'an ya sama dengan kitab-kitab yang lain. Itu artinya isi kepalanya sudah tertembak. Dan kalau pada saat itu dia matinya gimana? Waduh, itu Ustaz. Menjalik ya. Ya kira-kira kalau dibandingkan seperti itu sebetulnya lebih baik di sini atau di sana? Jadi lebih damai dan tentram yang di Palestina sebenarnya gitu Ustaz ya. Iya, kan kemarin saya lihat ini ya, ada satu keluarga dibom. Kemudian mati semua kecuali satu orang perempuan, dikeluarin. Terus dia nangis, ya Allah, mengapa engkau tidak izinkan aku menjadi seorang syahid, gitu. Jadi dia menyesal, saudara-saudaranya meninggal, dia masih hidup. Apa salah saya, bilang gitu ya, apa salah sehingga engkau tidak memperkenalkan saya untuk syahid, gitu ya. Ya intinya dimanapun kita berpijak, mau di Indonesia, mau di Palestina, di Eropa, di berbagai negeri-negeri di bumi Allah ini memang ada tantangannya masing-masing. Dan tantangan di Indonesia ini bukan orang Zionis, tapi dari pemikiran yang diselewengkan. Katakanlah Ghazul Fikri tadi, orang pemikiran gitu. Atau mungkin disebut sebagai kesesatan berpikir, Ustaz, logika falasif. Bisa jadi. Logika falasif karena kesesatan berpikir mereka. Kesesatan berpikir yang tidak didasari oleh Islamic worldview ya. Jadi cara pandang Islam, kita pakai istilah mungkin kalau Indonesia gampangnya gitu ya, cara pandang Islam, cara pandang Islam ya, atau pandangan hidup Islam. Ya, itu kan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ya, misalnya kan saya berhadapan dengan antum, kita kawan ini, ya satu alma mater, sering bareng-bareng, maka sikap saya akan berbeda dengan orang yang dengan Benyamin Netanyahu lah misalnya. Kalau lewat udah kita sikat aja tuh orang gitu ya. Nah, tapi kan
kenapa kok bisa dengan orang ini kita memperlakukan jahat, memperlakukan ini baik? Ya karena cara pandang kita. Ya ada seorang perempuan. Nah ini kita bebas dengan perempuan yang ini. Wah ini istri kita, nah, gitu kan. Kemudian ini kok kita jaga jarak sekarang. Wah, ini bukan mahram, nah, gitu ya. Itu kan pola berpikir seorang Muslim. Kalau orang Muslim itu berpikirnya perempuan sama saja misalnya gitu kan, sehingga dia ya itu tadi ya apa namanya kehidupan bebas lah gitu ya, gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Nah itu dia telah dipengaruhi oleh cara berpikir Barat gitu. Nah, terkait cara berpikir itu kan gini, Ustaz. Hari ini eranya teknologi. Harus informasi masuk cepat banget. Betul. Nah, gimana caranya kita bisa merespon itu dengan menyaring sebenarnya mana sih yang benar gitu, Ustaz? Nah, terkait cara. Betul, ini juga problem juga buat kita ya. Terutama ketika para ulama kita ini gaptek juga. Nah, sehingga dia terlambat merespon teknologi ya, termasuk sekarang ada misalnya AI robot, kemudian big data, terus apalagi tuh printing 3D printing itu kan yang harus direspon ya. Misalnya kayak robot aja ya Mas ya. Robot itu kan sekarang sudah dimanfaatkan untuk kehidupan rumah tangga ya sebagai pembantu gitu ya. Di Jepang ada buat resepsionis gitu ya. Nah, itu kan bentuknya manusia. Iya, betul. Ya, terus kalau perempuan dia wajib dijilbabin nggak? Ya kan? Walaupun itu hukum menjilbabi robot. Terus mukanya kita minta boleh nggak? Saya beli robot rupanya wajahnya maksudnya ya dibuat seperti mantan saya atau siapa teman saya yang udah meninggal gitu ya. Nah hal-hal yang semacam ini ada disertasi yang bagus di S3 kita yang membicarakan soal etika penggunaan AI, pendidikan AI. Nah ini Dr. Kartika ya, Kartika Nurhayati itu disertasinya itu dia membuat survei yang rata-rata orang tidak paham gitu ya. Sehingga perlulah sebetulnya ulama-ulama itu merespon ini. Jadi ini problem buat kita ya. Nah dasarnya kalau ditanyakan tadi bagaimana cara memfilter, ya dasar landasan-landasan Islam yang kita miliki sejak kecil ya, bahwa Allah itu Tuhan yang satu, Islam agama yang benar, inna dina indallahil Islam ya. Kemudian kalau kita beberapa hari yang lalu itu kan ada pendeta ya, pendeta yang katanya mantan kiai gitu ya. Nah, itu banyak itu membuat tashkik ya, keraguan-keraguan di kalangan umat Islam. Nah, itu kalau kita punya akidah yang kuat, dasar yang kuat ya, insya Allah kita punya filter. Apalagi kalau kita paham Al-Quran ya. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang yang fasik ya, orang yang kita tidak tahu keislamannya ya, which is itu seperti yang di medsos itu kan kita nggak tahu ya, dapat dari mana, share dari siapa ya, bahkan mungkin dari orang yang kita kenal pun yang dia tidak mempunyai filter ya, saringan yang kuat ya, fatabayanu, maka check and recheck ya, bertabayun lah ya, gitu ya. Nah jadi zaman sekarang ini pesan saya jangan males gitu, cuma sebentar aja, mungkin nggak sampai 5 menit. Check and recheck itu kan gampang. Ada berita capture misalnya ya, kasus yang kemarin ya. Jadi ketika di capture kita lihat aja judulnya apa, langsung searching. Ketemulah bahwa itu tuh informasi benar atau enggak gitu ya. Jadi termasuk ini yang terbaru penggunaan ChatGPT. ChatGPT ya. Saya kemarin nyoba itu tentang bagaimana pendapat ulama tentang aset digital. Aset digital itu kan kayak Bitcoin gitu ya. Bisa enggak itu dipakai instrumen sebagai objek zakat? Dizakati enggak kalau Pak Mas Rizky punya aset itu dia harus zakat atau enggak gitu atau enggak, kan itu nilainya gede tuh ya gitu kan. Nah ada seorang ulama Indonesia terkenal dari MUI menyatakan pendapat membolehkan gitu. MUI sudah membolehkan gitu kan, tapi kok saya ragu ya, kayaknya belum ada tuh fatwa tentang membolehkan atau zakat. Bitcoin sudah, bahwa Bitcoin itu haram. Ya, jadi Bitcoin itu tidak boleh dimiliki ya, karena itu termasuk
tidak boleh ditransaksikan karena itu termasuk gharar ya. Selain itu Bank Indonesia sama OJK juga belum membolehkan. Ya, hanya yang aneh itu Departemen Perdagangan ya di Bapepti itu di situ diperdagangkan. Diperdagangkan berarti boleh. Sementara BI sama OJK nggak boleh, MUI karena pemerintah tidak membolehkan ya kita mengharamkan gitu ya. Gitu. Nah saya cek nggak ada mas. Itu apa ulama yang berpendapat semacam itu. Ini ChatGPT ya yang katanya cerdas gitu ya. Nah apalagi yang orang capture gitu aja, ada berita di capture di share, padahal itu mungkin sudah diedit kalau macam. Seharusnya lebih dicek lagi ya terkait kebenarannya gitu ya Ustaz ya. Betul. Gitu. Misalnya kayak rumah sakit mau dipajakin PPN gitu ya, orang sakit tuh. Kemarin tuh berita beredar. Tapi rupanya ada yang jeli, dilihat ternyata ini berita tahun 2021, kan berarti nggak relevan gitu ya. Iya, sekarang ini, tahun berapa? Karena ada tapera gitu. Tapera. Jadi seakan-akan, ini harus hati-hati kira-kira apa namanya, apa istilahnya, sebelum share gitu ya cek dulu lah, cek sebelum di-share. Kalau ada informasi itu istilahnya disaring, bukan disarung. Kalau disaring kan dilihat-lihat, kalau disarung kan ya semua ambil ya. Langsung share lagi aja. Share lagi. Tanpa ada filter tadi ya Ustaz ya. Oke, terus gini Ustaz, terkait cara pandang Islam nih, cara pandang hidup Islam. Gimana cara pandang hidup Islam ini mempengaruhi kehidupan di luar Islam gitu? Atau sebenarnya bisa nggak sih cara pandang hidup Islam ini diterapkan sama yang maaflah sebutlah non-Islam gitu? Oh ya, sangat-sangat bisa. Justru itu letak Islam rahmatan lil alamin itu di situ. Bahwa Islam tidak hanya untuk agama Islam. Justru dengan kita mengembangkan ya worldview Islam ke worldview yang lain untuk menunjukkan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Justru itu yang harus kita buktikan ya. Ini kan karena kita terlalu banyak mendapatkan informasi yang sifatnya materialistis, ya kan? Nah, itu mas, kira-kira lah ya, yang bisa kita elaborasi untuk kali ini gitu. Oke, jadi sebenarnya sedikit saya simpulkan mungkin ya terkait Islamic worldview tadi. Pertama, ya dari kecil ya, harus punya dasar agama dan dikasih pemahaman terkait Islam. Terus juga, nah sebenarnya ini implementasinya bisa ya tadi Islam adalah rahmatan lil alamin untuk siapa aja gitu ya Ustaz ya. Jadi dan seharusnya kita yang Islam sendiri menerapkan cara pandang hidup Islam begitu. Nah itulah teman-teman podcast kalian tadi sedikit bincang-bincang terkait cara pandang hidup Islam, Islamic worldview gitu. Dari narasumber kita Ustadz Budi Handrianto. Terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum penutupan Ustadz ada info lah atau saya tahu nih validitasnya bahwa dokter pendidikan agama Islam dapat akreditasi unggul. Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman yang mau nyari, mau kuliah kemana nih, gitu kan? Apalagi kan mau lanjut ke dokter. Sementara kita udah unggul, boleh Ustadz sedikit? Ya baik, ini terima kasih diingatkan ya. Saya sendiri nggak ingat ini kalau harus menyampaikan informasi penting ini. Ya baik teman-teman semua. Kalau sudah lulus S2 dari jurusan apapun, tidak harus dari pendidikan Islam, ya silahkan mendaftar di program studi Doktor Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Karena kami sudah mendapatkan akreditasi unggul ya per tanggal 4 Januari kemarin, alhamdulillah. Dan selain itu kami lebih mengedepankan aspek-aspek yang sifatnya ruhiyah daripada hal-hal yang sifatnya manajemen kependidikan ya, karena itu kan mungkin sudah dicapai oleh kawan-kawan kita di S1 dan S2. Oleh karena itu kita memberikan dosen-dosen, guru-guru besar yang kompeten ya. Kita ada Pak Kiai Didin Hamisuddin ya, ada Profesor Abu Dinata, ada Profesor Hasbi Indra, ada Profesor Maimunah Sadia, ada Ketua Dewan Dakwah yang sekaligus kaprodi kita yaitu Dr. Adian Husaini ya, dan ada banyak intelektual muslim yang dikenal di negeri ini, semuanya mengajar di kampus kita. Maka silakan daftar di UIK yang semester baru akan kita mulai bulan September insya Allah. Bulan September. Nah, buat teman-teman yang masih bingung-bingung nyari kampus nih, bentar lagi buka pendaftaran, silakan. Tadi para pengajarnya sangat kompeten dan juga selain sisi
keilmuannya tapi keislamannya kita tidak tinggalkan. Itulah ciri khasnya WIKA. Oke, terima kasih buat Ustadz Budi atas waktunya, atas perbincangan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Sehat-sehat terus buat Ustadz Budi. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini buat mendukung Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Tori, kok aku lihat kamu kelihatan bingung banget sih, kenapa? Iya, aku bingung soalnya aku mau lanjut S2, cuman aku bingung di mana yang bagus ya. Nggak usah bingung-bingung, lanjutin aja di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wah, jurusannya ada apa aja? Kalau di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu banyak banget program studinya, Kak. Ada program studi dokter dan magister. Kalau di program studi dokter itu ada dokter pendidikan agama Islam dan dokter ekonomi syariah. Tapi kalau di program magister itu ada magister manajemen, magister teknologi pendidikan, magister pendidikan agama Islam, magister ekonomi syariah, dan magister komunikasi penyiaran Islam. Kira-kira Kak Tori memilih yang mana? Wah, banyak juga ya jurusannya. Kayaknya saya tertarik untuk di manajemen. Nah, buat kalian yang pada mau daftar jadi mahasiswa baru di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa langsung hubungi chat yang ada di bawah ini dan klik link yang ada di deskripsi.